Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repo Nobari dari Teknik Sipil Universitas Pejuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan tebal perkelasan jalan. Langsung saja ke pembahasannya. Perkelasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan pengikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai adalah batuan pecah atau batu belah ataupun bahan lainnya. Bahan ikat yang dipakai adalah aspal, semen, ataupun tanah liat. Apapun jenis perkerasan lalu lintas harus dapat memfasilitasi sejumlah pergerakan lalu lintas, apakah berupa jasa angkutan lalu lintas, berupa jasa angkutan manusia, atau berupa jasa angkutan barang, dan berupa seluruh komoditas yang diizinkan untuk berlalu lalang di situ. Dengan beragam jenis kendaraan dengan angkutan barangnya, akan memberikan variasi beban ringan, sedang, sampai berat. Selanjutnya yaitu perencanaan tebal perkerasan. Perencanaan tebal perkerasan diantaranya faktor beban, faktor daya dukung tanah, umur rencana, kondisi lingkungan, dan material untuk perkerasan. Jenis konstruksi perkerasan. Jenis konstruksi perkerasan ada 3, yaitu pertama perkerasan lentur, contohnya aspal sebagai bahan pengikatnya. Yang kedua perkerasan kaku, yaitu semen sebagai bahan pengikat. Dan yang terakhir perkerasan komposit yang merupakan kombinasi antara perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Perbedaan perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Seperti yang dapat dilihat di tabel, untuk bahan pengikat, perkerasan lentur menggunakan aspal, sedangkan perkerasan kaku menggunakan semen. Untuk repetisi beban, pada perkerasan lentur akan timbul rating atau lendutan pada jalur, sedangkan pada perkerasan kaku akan timbul retak-retak pada permukaannya. Selanjutnya untuk penurunan tanah dasar, pada perkerasan lentur, jalan akan bergelombang mengikuti tanah dasar, sedangkan pada perkerasan kaku, bersifat sebagai balok di atas perletakan. Yang terakhir perubahan temperatur, pada perkerasan lentur, modulus kekakuan berubah dan timbul tegangan yang kecil. Sedangkan pada perkerasan kaku, modulus kekakuan tidak berubah dan timbul tegangan yang relatif besar. Selanjutnya, apa sih keuntungan dan kerugian perkerasan lentur? Keuntungan dalam menggunakan perkerasan lentur yaitu diantaranya dapat digunakan pada daerah dengan perbedaan penurunan terbatas. Selanjutnya mudah diperbaiki, lapisan perkerasan dapat dilakukan kapan saja, memiliki tahan geser yang baik, warna perkerasan memberikan kesan tidak silau bagi pemakai jalan, dan dapat dilaksanakan bertahap, terutama pada kondisi biaya pembangunan yang terbatas. Sedangkan untuk kerugian dalam menggunakan perkerasan lentur, diantaranya yaitu frekuensi pemeliharaan sering. Selanjutnya kelenturan dan sifat kohesi berkurang selama masa pelayanan. Tebal total struktur perkerasan lebih tebal daripada permukaan kaku, kebutuhan agregat yang lebih banyak, dan tidak baik digunakan jika sering digenangi air. Kalau yang tadi keuntungan dan kerugian perkerasan lentur, sekarang keuntungan dan kerugian perkerasan kaku. Untuk keuntungan diantaranya yaitu tidak terlalu peka terhadap kelalaian pemeliharaan, bahan beton perkerasan tidak begitu terpengaruh oleh adanya genangan air ataupun banjir. Selanjutnya tidak terlalu peka terhadap kelalaian pemanfaatan atau overloading. Yang ketiga, keseluruhan tebal perkerasan jauh lebih kecil daripada perkerasan aspal, sehingga dari segi lingkungan lebih menguntungkan. Yang keempat yaitu biaya siklus lebih murah daripada perkerasan lentur. Dan yang terakhir, material menggunakan semen yang merupakan produksi dalam negeri, sehingga tidak tergantung dari impor. Sedangkan untuk kerugian menggunakan perkerasan kaku diantaranya yaitu permukaan perkerasan beton semen mempunyai riding comfort yang lebih jelek daripada pada perkerasan aspal yang akan sangat terasa melelahkan untuk perjalanan jauh. Yang kedua, warna permukaan keputih-putihan menyilaukan di siang hari dan marka jalan putih ataupun kuning tidak kelihatan secara kontras. Yang ketiga, perbaikan kerusakan seringkali merupakan perbaikan keseluruhan konstruksi perkerasan sehingga akan sangat mengganggu lalu lintas. Selanjutnya yaitu pelapisan ulang atau overlay tidak mudah dilakukan. Selanjutnya yaitu ketidaksempurnaan hasil pekerjaan akibat kurang telitinya pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak mudah diperbaiki. Dan yang terakhir, perbaikan permukaan yang sudah halus hanya bisa dilakukan dengan grading mesin atau pelapisan ulang dengan campuran aspal yang keduanya merupakan biaya yang cukup mahal. Kriteria konstruksi perkerasan lentur.
Pada kriteria konstruksi perkerasan lentur, yaitu terdapat dua syarat. Yang pertama, syarat berlalu lintas, diantaranya permukaan rata, tidak bergelombang, tidak melendut, dan tidak berlubang. Yang kedua, permukaan cukup kaku, tidak berubah akibat beban. Yang ketiga, permukaan cukup kesat atau tidak selip. Dan yang terakhir, permukaan tidak mengkilat atau silau. Selanjutnya, yang kedua yaitu syarat kekuatan atau struktural. Di antaranya, ketebalan cukup menyebarkan beban ke tanah dasar. Kedua, kedap air. Air tidak mudah meresap ke lapisan bawah. Yang ketiga, permukaan miring untuk pengaliran air. Dan yang terakhir, kekakuan cukup sehingga deformasi kecil. Selanjutnya saya akan membahas jenis konstruksi perkerasan kaku. Jenis-jenis perkerasan kaku, diantaranya perkerasan beton semen biasa dengan sambungan tanpa tulangan untuk kendali retak. Selanjutnya perkerasan beton semen biasa dengan sambungan dan tulangan plat untuk pengendalian keretakan. Untuk pengendalian keretakan yaitu biasanya menggunakan wire mesh. Yang terakhir, perkerasan beton bertulang menerus atau tanpa sambungan. Tulangan ini terdiri dari baja tulangan dengan presensi besi yang relatif cukup banyak, sekitar 0,02% dari luas penampang beton. Selanjutnya yaitu jenis dan fungsi lapisan perkerasan. Jenis dan fungsi lapisan perkerasan ada 4 macam. Yang pertama, surface course atau lapisan permukaan. Lapisan ini bertujuan untuk menahan beban roda, stabilitas tinggi untuk menahan beban, kedap air sehingga air tidak meresap ke bawahnya. Lapis arus yang menahan gesekan akibat rem dan menjabarkan beban ke bawahnya. Yang kedua, base course yang berarti lapisan pondasi atas. Bagian perkerasan yaitu untuk menahan gaya lintang dari beban roda dan menyebarkan beban ke bawahnya. Lapisan peresapan untuk pondasi bawah dan bantalan lapisan permukaan. Yang ketiga yaitu lapisan pondasi bawah atau subbase course. Bagian yang menyebarkan beban ke tanah dasar, efisiensi penggunaan material, lapisan agar perkerasan lancar dan mencegah partikel halus tanah naik ke atas. Dan yang terakhir lapisan tanah dasar atau subgrade, di mana lapisan tanah ini dapat terdiri dari tanah asli, galian, dan timbunan. Dan ini merupakan gambaran untuk jenis dan fungsi lapisan perkerasan yang sudah saya paparkan tadi. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan tebal perkerasan. Faktor-faktor ini diantaranya yaitu beban lalu lintas yang akan menentukan pelayanan seperti jumlah sumbu yang lewat, beban sumbu, dan konfigurasi sumbu. Selanjutnya sifat tanah dasar. Dan yang ketiga yaitu fungsi jalan, yaitu yang disediakan untuk memberikan kenyamanan kepada pengendara meskipun kenyamanan itu merupakan faktor subjektif tergantung penilaian masing-masing. Yang keempat, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini diantaranya kelembaban dan suhu lingkungan. Yang kelima yaitu kinerja perkerasan. Kinerja ini bervariasi dari angka 0 sampai 5, makin besar semakin baik. Terdiri dari sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Yang keenam, umur rencana, yang berarti jumlah tahun dari saat jalan dibuka untuk umum sampai diperlukan perbaikan bersifat struktural. Selanjutnya itu bentuk geometri jalan. Yang kedelapan, sifat dan banyak material tersedia di lokasi. Dan yang terakhir, kondisi perkerasan saat ini. Setelah tadi saya membahas tentang materi perencanaan tebal perkerasan jalan, sekarang saya akan membahas contoh soal dari perencanaan tebal perkerasan jalan. Ini adalah contoh soal yang akan saya bahas. Di sini disebutkan suatu ruas jalan arteri 3 lajur 2 arah direncanakan dengan umur rencana 20 tahun. Pada saat jalan dibuka tahun 2000 dan ini disebutkan berat dari masing-masing kendaraan dan juga hasil survei dari kendaraan tersebut. Yang jadi pertanyaan di sini yaitu rencanakan ketebalan masing-masing lapis perkerasan jika CBR tanah dasar ada 7%, pertumbuhan lalu lintas 3% per tahun, jalan berada pada kondisi iklim 1, kelandaian 2. Langkah pertama yaitu kita harus mencari berat sumbu depan dan belakang dari masing-masing kendaraan. Untuk cara menghitungnya yaitu kita lihat dari tabel untuk mobil penumpang berat roda depan yaitu 50%. Maka dapat kita hitung yaitu 0,5 dikali 2 ton sama dengan 1 ton.
Begitu juga untuk berat sumbu belakang, yaitu roda belakang kita lihat di tabel yaitu 50%, maka 0,5 dikali 2 sama dengan 1 ton. Begitu juga dengan bus. Kita lihat di tabel untuk roda depan yaitu 34%, maka dapat kita hitung 0,34 dikali 9 ton sama dengan 3,06 ton. Dan berat sumbu belakang juga dapat kita lihat di tabel yaitu 66%, maka dapat kita hitung 0,66 kali 9 sama dengan 5,94. Untuk truk 1,2 L dilihat dari tabel yaitu untuk sumbu depan 34%, maka 0,34 dikali 8,3 ton yaitu 2,822 ton. Begitu juga berat sumbu belakang dilihat dari tabel yaitu 66%, maka 0,66 dikali 8,3 sama dengan 5,478 ton. Seperti kendaraan-kendaraan sebelumnya, yaitu sama saja untuk menghitung berat sumbu depan dan belakang. Yang membedakan di sini yaitu trailer, karena berat sumbu depan di tabel kita lihat yaitu memiliki 2 roda ganda, jadi perhitungannya pun berbeda. Contohnya di sini trailer untuk 1,2 sampai 2,22 dilihat dari tabel, yaitu untuk sumbu depan 0,18%, maka 0,18 dikali 42 sama dengan 7,56. Dan yang satunya lagi yaitu 28%, maka dapat kita kalikan yaitu 0,28 dikali 42 sama dengan 11,76%. Maksud saya ton. Untuk sumbu belakang yaitu dapat kita lihat di sini 54% dijumlahkan, maka 0,54 dikali 42 sama dengan 22,68. Tahap selanjutnya yaitu mencari ekivalen masing-masing kendaraan. Contohnya di sini untuk mobil penumpang. Kan tadi sudah kita ketahui berat sumbunya, maka sekarang kita akan mencari ekivalen depan dan belakang dari masing-masing kendaraan. Dapat dilihat dari tabel, yaitu berat sumbu mobil penumpang 1 ton. Maka kita konversi dan dapat kita lihat di sini untuk 1000 kilo yaitu sumbu tunggalnya 0,002. Maka kita masukkan ekivalen depan sama dengan 0,002. Begitu juga untuk ekivalen belakang. Kita lihat dari berat sumbu yaitu sama 1 ton, maka ekivalen belakang juga 0,0002. Sekarang untuk bus 1,2 sudah diketahui berat sumbu, maka kita akan cari ekivalennya. Di sini berat sumbu depan yaitu kurang lebih 3 ton, maka kita cari 3 ton yaitu 0,0183. Jadi kita masukkan 0,0183, dan untuk belakang yaitu kurang lebih 6 ton, maka kita cari 6 ton yaitu 0,2923, maka kita masukkan dan langsung kita jumlahkan dari ekivalen depan dan juga belakang. Untuk truk 1,2 L di sini kita sudah mendapatkan berat sumbu depan dan belakang, maka kita cari ekivalen depan, yaitu sumbu depannya sekitar 3 ton, maka kita cari di tabel 3000 kilo yaitu 0,0183, kita masukkan. Dan untuk sumbu belakang sekitar 6 ton, maka kita dapat 0,2923. Kita jumlahkan 0,0183 ditambah 0,2923 sama dengan 0,3106. Begitu juga untuk truk berat 1,2H, kita tinggal mencari ekivalen depan dan belakang dari tabel. Kita sudah mengetahui berat sumbunya yaitu sekitar 6 ton, dan maka kita dapat 0,2923. Dan untuk ekivalen belakang kita dapat berat sumbunya yaitu 12 ton, maka kita dapat angka ekivalennya yaitu 4,6770. Kita jumlahkan, maka hasilnya yaitu 4,9693.
Untuk truk 1,22 kita sudah mencari berat sumbu depan dan belakang, maka kita cari ekuivalennya, yaitu untuk sumbu depan sekitar 6 ton, maka kita lihat di tabel 6.000 kilo yaitu 0,2923, dan untuk ekuivalen belakang karena ini truk merupakan roda ganda, maka kita cari ekuivalen belakangnya yang merupakan sumbu ganda, maka didapat 1,2712. Kita jumlahkan 0,2923 ditambah 1,2712 sama dengan 1,5635. Begitu juga untuk trailer 1,2 sampai 22,2. Kita cari sumbu depannya, kita masukkan ekuivalennya dari tabel dan kita jumlahkan. Selanjutnya kita akan mencari koefisien dari masing-masing kendaraan. Di sini sudah diketahui masing-masing kendaraan yaitu 2 arah 3 lajur. Untuk mobil penumpang, kita lihat dari tabel 2 arah 3 lajur yaitu untuk kendaraan ringan 0,40, maka didapat C sama dengan 0,4. Untuk bus 1,2 karena ini merupakan kendaraan berat, maka kita cari 2 arah 3 lajur untuk kendaraan berat yaitu 0,475. Begitu juga untuk truk sama merupakan kendaraan berat, maka hasil koefisiennya sama yaitu 0,475. Begitu juga untuk truk berat, truk, dan trailer yaitu memiliki koefisien 0,475 karena kendaraan tersebut merupakan kendaraan berat. Dan ini tabel dari hasil perhitungan tadi. Apabila ditabelkan akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari LHR awal. Di sini untuk mobil penumpang diketahui LHR surveinya yaitu 10.000 kendaraan, dan untuk N-nya atau umur rencana yaitu 20 karena 2020 dikurangi 2000 yaitu 20, dan untuk I-nya 5%, maka LHR untuk mobil penumpang yaitu 10.000 dikali 1 ditambah 0,05 dipangkatkan dikali pangkat 20, yaitu hasilnya 26.532,98. Begitu juga untuk bus, truk, dan truk berat, tinggal dikalikan saja sama seperti sebelumnya. Di sini untuk truk 1,22 kita sudah mengetahui LHR survei dari truk 1,22 yaitu 200. Kita tinggal jumlahkan 200 dikali 1 tambah 0,05 pangkat 20 sama dengan 530,66. Begitu juga untuk trailer. Di sini kita sudah mendapatkan LHR surveinya yaitu 50 kendaraan, maka kita hitung 50 dikali 1 tambah 0,5 pangkat 20 sama dengan 132,66. Setelah kita menghitung LHR awal, di sini kita akan menghitung LHR akhir. Sama rumusnya yaitu LHR awal dikali 1 tambah I pangkat 20. Cuman yang membedakan di sini untuk I-nya yaitu 8%. Contohnya di sini untuk mobil penumpang kita sudah mengetahui LHR awalnya. Tinggal kita kalikan dikali 1 tambah 0,08 pangkat 20 sama dengan sekian. Itu juga untuk bus, sama tinggal kita jumlahkan. Kita kan sudah mengetahui LHR awal di pekerjaan sebelumnya. Tinggal kita jumlahkan, maka kita akan mendapat LHR akhir untuk bus 1,2. Di sini juga sama. Untuk truk 1,2 kita tinggal jumlahkan. Kita sudah mengetahui LHR awal di pekerjaan sebelumnya, maka kita jumlahkan dikali 1 ditambah 0,08 pangkat 20, maka hasilnya 4.946,76. Begitu juga untuk truk berat, truk, dan trailer, kita tinggal jumlahkan saja, maka kita akan mendapatkan hasil LHR akhirnya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan menghitung lintas ekuivalen permukaan. Di sini kita sudah mengetahui LHR awal yang sudah kita hitung sebelumnya dan juga koefisien, begitu juga ekuivalen. Maka rumus di sini yaitu C dikali LHR awal dikali E. Maka untuk mobil penumpang di sini contohnya itu 0,4 dikali LHR awal dikali 0,004 sama dengan 4,245. Begitu juga untuk bus, truk, dan truk berat, tinggal kita kalikan saja koefisien dikali LHR awal dikali E
maka kita akan mendapatkan hasil dari lintas ekivalen permukaannya. Setelah kita menghitung lintas ekivalen permukaan, di sini kita akan menghitung lintas ekivalen akhir. Di sini juga sama rumusnya, yaitu cuman yang membedakan di sini kita akan mengkalikannya LAR akhir. Kan kita sudah menghitung sebelumnya LAR akhir. Maka kita kalikan koefisien dikali LAR akhir dikali ekivalen, maka kita akan mendapatkan hasil lintas ekivalen akhirnya tiap-tiap kendaraan. Nah, di sini juga sama, kita akan menghitung lintas ekivalen akhir untuk kendaraan lainnya. Di sini ada truk, truk berat, truk, dan trailer. Kita akan menghitung lintas ekivalen akhirnya sama saja. Tinggal kita kalikan C dikali LL akhir dikali ekivalen, maka kita akan mendapatkan LEA ini. Hasil dari perhitungan-perhitungan tadi, apabila ditabelkan akan seperti ini. Kita akan mendapatkan ekivalen, koefisien, LHR survei, LHR awal, LHR akhir, lintas ekivalen permukaan, dan juga lintas ekivalen akhir. Tinggal kita jumlahkan semuanya karena akan digunakan untuk diperhitungkan selanjutnya. Lanjut ke perhitungan selanjutnya, itu kita akan menghitung lintas ekivalen tengah. Di sini kita sudah mengetahui lintas ekivalen permukaan dan juga lintas ekivalen akhir, maka kita akan jumlahkan yaitu setengah dikali LEP ditambah LEA, maka dapat kita hasilkan di sini 5.677,14. Selanjutnya yaitu menghitung lintas ekivalen rencana. Kita sudah mengetahui di soal umur rencananya yaitu 20, maka tinggal kita jumlahkan LET dikali umur rencana dibagi 10. Maka kita dapat hasilkan 1135,427. Selanjutnya, menghitung indeks tebal perkerasan. Di antaranya itu kita akan mencari daya dukung tanah dasar atau DDT. Kita sudah mengetahui di soal CBR-nya yaitu 7%. Maka untuk DDT-nya yaitu 4,30 dikali 0,7 dikali 1,7, hasilnya itu 5.117. Dan di sini untuk persenan kendaraan berat, kita tinggal jumlahkan hasil RHR surveinya dibagi LR survei total dikali 100, maka kurang lebih kendaraan beratnya yaitu 14,893 atau saya bulatkan menjadi 15. Untuk mencari ITP, selanjutnya kita harus mencari dulu faktor regional. Di soal disebutkan yaitu iklim 1 kelandaian 2, maka kita lihat di tabel untuk iklim 1 kelandaian 2 yaitu kita dapat kelandaiannya 6-10%, dan juga persenan kendaraan berat kita sudah hitung tadi hasilnya 14,9, dan untuk iklim kita lihat di tabel kurang lebih 900 mm per tahun, maka kita lihat hasilnya yaitu 1,0. Maka kita akan mendapatkan FR 1,0. Setelah menghitung FR, kita mencari indeks permukaan awal atau IP0. Diketahui di soal kita akan melakukan last tone dengan kekasaran lebih dari 1000. Maka apabila dilihat di tabel, untuk kekasaran lebih dari 1000 yaitu last tone, maka IP0-nya itu 3,9 sampai 3,5. Lanjut, untuk mencari ITP kita harus mencari dulu indeks permukaan akhir. Di sini kita sudah mengetahui LER-nya yaitu 1135,427 dan juga klasifikasi jalannya yaitu arteri. Apabila dilihat di tabel lebih dari 1000 dan klasifikasi jalan arteri yaitu 2,5, maka IP-nya kita dapat hasilkan 2,5. Nah, di sini kita akan menghitung untuk tahap selanjutnya, yaitu kita akan mencari indeks tebal perkerasan atau ITP yang kita sebutkan tadi. Di sini kita sudah mengetahui IP0 dan juga IP-nya, maka langkah selanjutnya itu kita harus mencocokkan kepada grafik nomogram. Kebetulan di sini saya sudah mencocokkan untuk IP0 dan juga IP, kita mendapatkan nomogram 2. Setelah itu, untuk mencari ITP rata-rata, kan kita di perhitungan sebelumnya sudah mengetahui DDT, LER, dan juga FR-nya. Maka kita tinggal tarik garis dari DDT, yaitu 5,117. Kita tarik ke LER. Kita tarik terus sampai tengah.
dan juga FR. Kita mendapatkan FR-nya 1,0, kita tarik garis dari 1 ke bawah kan, maka kita akan mendapatkan ITP rata-ratanya itu sekitar 11,9. Lanjut ke tahap paling akhir. Di sini kita akan mencari ketebalan lapisan. Di sini kita sudah mengetahui lapis permukaan yaitu menggunakan laston. Maka kita cari di sini di tabel jenis bahannya yaitu laston. Untuk A1-nya yaitu kita dapat 0,40. Selanjutnya untuk lapis pondasi atas. Kita lihat laston atas di tabel yaitu kita dapat hasilnya 0,28. Dan juga sama untuk lapisan pondasi bawah, kita kekuatan bahannya memakai sirtu kelas A. Maka lihat di tabel sirtu kelas A yaitu 0,13. Maka didapat A3-nya yaitu 0,13. Lanjut untuk mencari ketebalan lapisan. Di sini kita sudah mengetahui ITP rata-ratanya itu 11,9. Maka apabila dilihat di tabel, ITP yang lebih dari 10 yaitu 10 cm untuk laston, maka kita dapat D1-nya 10 cm. Sedangkan untuk lapisan pondasinya yaitu kita lihat di sini yang lebih dari 10 itu 20 cm, maka didapat D2 sama dengan 20 cm. Sedangkan untuk D3 kita tinggal jumlahkan saja ITP rata-rata dikurangi A1 dikali D1 dikurangi A2 dikali D2 dibagi A3. Maka di sini kita dapat D3-nya 17,692 dan saya bulatkan menjadi 18 cm. Nah, ini merupakan kesimpulan dari perhitungan yang kita sudah hitung dari awal sampai akhir. Di sini kita dapatkan hasilnya yaitu lapisan permukaan 10 cm, lapisan pondasi atasnya yaitu 20 cm, dan lapisan pondasi bawahnya 18 cm. Kurang lebih gambarnya seperti ini dari perhitungan yang sudah kita kerjakan tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan tebal perkerasan jalan. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.